again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Command Prompt dan bagaimana cara menjalankan aplikasi Command Prompt. Command Prompt atau CMD adalah aplikasi penerjemah baris perintah yang tersedia di sebagian besar sistem operasi Windows. Command Prompt digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan. Nah, untuk cara membuka dan menggunakan Command Prompt, kita bisa mengklik logo Windows yang ada di bawah ini, kita klik, kemudian kita cari Command Prompt. Ini ada Command Prompt, lalu kita klik. Nah, tampilan Command Prompt-nya seperti ini, akan saya perbesar. Nah, ini adalah tampilan Command Prompt-nya. Di dalam Command Prompt banyak perintah-perintah atau sintak-sintak yang bisa digunakan. Di sini pertama saya akan menggunakan perintah var, yaitu untuk melihat versi Windows yang sedang saya gunakan saat ini. Ketik saja var, kemudian enter. Nah, Windows yang saat ini sedang saya gunakan adalah Microsoft Windows versi 6.1.7601. Nah, kemudian untuk melihat semua perintah di Command Prompt, kita juga bisa menggunakan sintak help. Kemudian enter. Nah, di sini banyak sekali perintah-perintah atau sintak-sintak yang bisa digunakan dalam menjalankan aplikasi Command Prompt ini. Ini saya akan menggunakan perintah date. Date itu yaitu untuk melihat tanggal atau mengganti tanggal. Kemudian enter. Nah, di sini tampilan tanggalnya muncul. The current date is 03/10/2020. Nah, apabila ingin mengganti, enter the new date. Kita ingin mengganti tanggal, kita bisa mengetik di sini. Apabila tidak ingin mengganti, kita bisa enter saja. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah time. Time itu yaitu untuk melihat waktu atau jam dan juga untuk menggantinya. Kemudian enter. Nah, di sini tampil ya waktunya. Nah, jika ingin mengganti, enter the new time, ketik saja di sini. Kemudian jika tidak ingin mengganti, kita enter saja. Nah, apabila ingin menampilkan kalkulator, kita bisa menggunakan perintah cal. Kita ketik saja cal. Kemudian enter. Nah, di sini ini kalkulatornya tampil dan siap untuk digunakan. Namun saya akan close saja. Nah, apabila kita bosan dengan tampilan Command Prompt seperti hitam putih ini saja, kita juga bisa menggantinya dengan menggunakan sintak color, yaitu untuk mengganti warna tampilan yang ada di Command Prompt ini. Kita ketik saja color spasi R, kemudian enter. Nah, di sini itu kita bisa mengatur warna yang akan digunakan. Nah, di sini tuh ada 2 digit ya. Digit yang pertama itu untuk mengganti warna backgroundnya, dan digit yang kedua itu untuk mengganti warna teksnya. Di sini saya akan menggunakan background dengan 1 blue dan warna teksnya dengan 7 white. Kita ketik saja color spasi 17 enter. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian untuk menghapus semua perintah yang kita ketik sebelumnya tadi, kita juga bisa menggunakan perintah atau sintak cls. Kita ketik saja cls, kemudian enter. Nah, di sini itu perintah-perintah yang sudah kita ketik tadi akan terhapus secara otomatis dengan menggunakan perintah CLS tadi. Kemudian perintah yang selanjutnya akan saya coba yaitu perintah yang berhubungan dengan manajemen file dan folder.
Nah, ketika kita menjalankan suatu command prompt, kita ini sedang aktif di drive C dengan folder user dan nama user. Nah, lalu kita buka saja Windows Explorer-nya. Kita ke drive C, folder user, nama user. Nah, ini sudah tampil foldernya. Kemudian untuk melihat isi folder yang ada di drive C ini, kita bisa menggunakan sintak atau perintah dir. Kita ketik saja dir, kemudian enter. Nah, di sini itu foldernya tertampil ya, sama seperti yang di Windows Explorer. Nah, di sini itu ada kesamaan, namun memiliki nama yang berbeda. Kalau di command prompt ini disebut dengan directory, kalau di dalam Windows Explorer ini disebut dengan folder. Namun pada saat sekarang menggunakan folder saja untuk menyebutnya agar tidak bingung ya. Nah, kemudian jika kita ingin pindah drive, misalnya pingin pindah drive ke drive D, kita bisa mengetik D.2 kemudian enter. Nah, di sini kita ini sedang aktif di drive D. Lalu kita buka di Windows Explorer-nya. Nah, untuk melihat isi drive D ini kita bisa mengetik dengan perintah dir. Kemudian enter. Nah, di sini sama ya foldernya antara di command prompt dan di Windows Explorer ini. Kemudian di sini saya akan membuka atau aktif di folder gambar misalkan, yaitu dengan cara menggunakan perintah cd. Kita ketik saja cd, kemudian nama folder yang akan kita aktifkan atau kita buka ini gambar. Kemudian enter. Nah, di sini kita ini sedang aktif di drive D dan di folder gambar. Kita ke folder gambar ya. Nah, di sini untuk melihat isi dari folder gambar ini kita bisa menggunakan perintah dir tadi. Kita ketik dir, kemudian enter. Nah, di sini sama ya, hanya ada satu folder saja. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah folder baru di dalam folder gambar ini. Misalkan membuat folder dengan nama SIPolsub, yaitu dengan menggunakan sintak mkdir. Kita ketik saja mkdir spasi nama folder yang akan saya buat, yaitu SIPolsub, kemudian enter. Nah, di sini folder SIPolsubnya sudah tertampil. Catatan penting yaitu ketika kita akan membuat sebuah folder baru, untuk pemisah katanya yaitu tidak menggunakan spasi, atau bisa juga kita menggunakan underscore ya, jangan menggunakan spasi. Kita coba menggunakan underscore terlebih dahulu, misalkan mkdir si underscore polsub, kemudian enter. Nah, di sini akan ada folder SIPolsubnya. Nah, apabila kita menggunakan spasi, misalkan kita menggunakan spasi, hadir SI spasi polsub, kemudian enter. Nah, maka di sini ini akan ada dua folder yang dibuat itu akan jadi dua folder. Jadi seharusnya jika ingin membuat sebuah folder, kita itu jangan menggunakan spasi, atau bisa juga kita menggunakan underscore saja. Kemudian untuk menghapus folder yang sudah dibuat, yaitu dengan menggunakan perintah rd atau remove directory. Misalkan saya ini akan menghapus folder polsub dengan cara menggunakan sintak rd, ketik saja rd, terus nama folder yang akan dihapus itu, kemudian enter. Nah, di sini folder polsub ini sudah terhapus dengan menggunakan sintak rd tadi.
Kemudian kita ini akan aktif di folder SI Polsub ya. Misalkan kita akan aktif di SI Polsub dengan perintah cd, kita ketik saja SI Polsubnya. Kemudian enter. Nah, di sini kita ini sudah ada di drive D, folder gambar dan folder SI Polsub. Jika kita ingin melihat folder SI Polsub isinya, kita tinggal menggunakan perintah dir. Kita lihat ya. Kemudian enter. Nah, di sini itu masih kosong. Belum ada file apa-apa. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat file, yaitu dengan cara menggunakan copycon. Yaitu kita klik saja copycon, kemudian nama filenya yang akan saya buat itu misalkan PTIK ya. Kemudian kita pakai ekstensi TXT karena ini notepad ya. Kemudian enter. Nah, di bawahnya ini kita akan mengetik isi dari file atau dokumen itu. Misalkan saya akan mengisi dengan teks latihan komen form. Lalu kita Ctrl Z, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada tertampil file yang sudah dibuat barusan itu, kita buka ya. Nah, ini sudah ada tertampil gitu. Nah, apabila kita ingin menghapus, misalkan kita ingin menghapus sebuah file. Nah, saya contohnya akan menghapus file ini ya, file PTIK, yaitu dengan menggunakan sintak atau perintah del. Caranya yaitu dengan ketik del spasi nama file yang akan dihapus PTIK, terus sertakan juga ekstensinya, kemudian Ctrl Z, kemudian enter. Nah, di sini file yang barusan itu sudah terhapus dengan menggunakan sintak del ini. Untuk mengcopy file, kita bisa menggunakan perintah atau sintak copy. Nah, pertama itu kita harus aktif dulu di alamat file yang akan kita copy. Di sini saya sudah aktif ya di drive D, folder gambar, lalu di folder logo. Kita langsung ketik saja copy spasi nama file yang akan kita copy. Saya akan mengcopy file logo 1, kemudian kita kasih ekstensinya yaitu PNG. Kemudian kita juga menuliskan alamat file tujuannya. Di sini saya akan mengcopy ke SI Polsub dengan alamat file D.2 garis miring gambar garis miring SI Polsub. Kemudian kita enter. Nah, di sini satu file sudah tercopy ya. Nah, sudah tercopy di SI Polsubnya. Kemudian untuk memindahkan juga caranya sama, namun untuk memindahkan ini menggunakan sintak atau perintah move. Nah, ketik move, kemudian saya akan memindahkan logo 2. Ketik logo 2, kemudian ekstensinya itu PNG. Kemudian saya akan memindahkan ke SI Polsub juga sama. Kita tulis di sini alamat filenya D.2 garis miring gambar garis miring SI Polsub. Kemudian enter. Nah, di sini satu file sudah terpindahkan. Nah, sudah terpindahkan ya. Nah, kemudian untuk keluar dari aplikasi command prompt yaitu dengan menggunakan perintah atau sintak exit. Kita ketik saja exit, kemudian enter. Nah, secara otomatis command prompt itu akan keluar sendiri dengan menggunakan perintah exit tadi. Mungkin
Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.